Wah, sore-sore hujan-hujan enaknya ngeteh hangat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Kalau nontonnya pagi ya selamat pagi. Oke, jadi di sini saya nggak akan menerbangkan drone, cuma saya akan memberikan sedikit impresi saya terhadap drone baru yang barusan keluar atau barusan dirilis DJI tanggal 5 September 2024, yaitu DJI Neo. Salah satu drone kecil, ya mungkin kalau produknya DJI ini drone paling kecil teman-teman. Ya ukurannya mungkin sekitar 2 inci untuk propnya. Jadi ini bisa dikategorikan apa ya? Antara drone FPV sama drone aerial teman-teman. Karena dia bisa dioperasikan menggunakan remote drone aerial, yaitu di DJI RC N3 dan menggunakan HP, dan dia juga bisa dioperasionalkan menggunakan remote DJI FPV RC3 menggunakan Google. Tapi dia juga bisa dioperasionalkan tanpa menggunakan apa-apa, hanya menggunakan tangan saja, tracking. Dan dia juga bisa dioperasionalkan menggunakan HP, dan dia juga bisa dioperasionalkan menggunakan voice control teman-teman. Wah, luar biasa ini. Drone murah. Ukurannya drone murah, produknya DJI yang terbaru, yang menurut saya ini istilahnya apa ya? Drone toys killer teman-teman. Jadi kalau drone toys atau drone mainan itu kan harganya mungkin sekitaran di bawah 1 juta sampai mungkin mentok sampai 2 jutaan lah ya. Nah ini harganya drone saja itu sekitar 3,140 juta atau 3.140.000. Jadi ini adalah salah satu drone termurah produknya DJI. Setelah dulu mungkin DJI Tello kali ya, tapi DJI Tello kan bukan produk DJI teman-teman. Nah ini pun kalau tadi saya bilang saya nggak akan menerbangkan drone, tapi pada kenyataannya teman-teman ya sebelum saya cerita untuk kesan dan pesan saya menerbangkan ini, ya ini saya di sini teman-teman, saya terbangkan di sini ya, madep sini. Oke, terbangkan di sini, kita tekan tahan. Medium, follow, 3, 2, 1. Drone-nya tuh bisa terbang teman-teman. Ya apa nih ini? Saya tidak menggunakan remote dan dia mungkin kurang dari 20 detik bisa terbang. Oke, landingnya dia bisa pakai tangan karena dia mengikuti saya, follow teman-teman. Oh kan, menggok sini, menggok sini, dan dia cocok untuk teman-teman yang suka lari. Ayo turun. Oke, dia turun teman-teman. Jadi ini sangat cocok sekali buat teman-teman yang hobinya running atau lari. Dia bisa follow objek. Cuma kalau misalkan sepeda bisa nggak Mas Iko? Ya kalau sepedanya pelan itu bisa teman-teman. Karena oke, yang pertama kita bahas ya. Saya tadi menerbangkan menggunakan DJI RC N3 ini, itu dengan mode normal tengah ini dia mentoknya di speed di 14 km per jam. Asli teman-teman, 14 km per jam dengan kondisi tidak ada angin, karena pagi hari setengah 6 pagi nggak ada angin, itu mentok di 14 km per jam. Teman-teman bisa bayangkan sendiri, 14 km per jam kalau kita terbang di kondisi angin, waduh, iso kegawa angin teman-teman, kebawa angin, nanti dia nggak pulang malahan mundur. Terus kemudian saya pindah ke mode sport, itu maksimal di 25 km per jam teman-teman. Padahal drone-drone yang umumnya itu kayak Mini 3, Mini 4 atau drone toys lainnya, bukan drone toys ya, drone-drone merek yang lainnya selain DJI, itu biasanya mode normal itu sekitaran ya mungkin sekitar 40-an lah, 40 sampai 50 km per jam. Ya, ini cuma 14 teman-teman, bayangkan pelan banget asli. Terus kemudian jadi dengan kata lain, teman-teman harus sangat hati-hati menerbangkan drone kecil ini. Kenapa? Itu tadi, kalau misalkan anginnya gede, ini bisa ya potensi ke bawah lah, itu lebih tinggi dan hilang teman-teman. Akan tetapi, kalau teman-teman menerbangkan menggunakan mode FPV manual, terus kemudian menggunakan DJI RC FPV RC3 sama Google 3, itu saya tadi nyoba mode manual mentoknya di 50 km per jam, 50 sampai 55 km per jam lah. Pas waktu melawan angin, tapi anginnya nggak gede banget ya, itu sekitar 45, pas waktu searah angin itu sekitar 50-an km per jam. Jadi masih bisa dibilang aman lah ya, untuk angin-angin yang sedengan itu bisa aman. Mungkin angin level 3 kali ya, 3-4 ya. Ya drone kecil soalnya teman-teman ya. Oke, itu untuk menggunakan DJI RC N3 ini. Terus untuk kualitasnya gimana Mas Tiko menggunakan ini? Saya rasa tadi transmisinya, walaupun dia sudah menggunakan DJI O4, itu transmisinya karena saya udah pernah menggunakan DJI Mini 4 Pro, DJI Avata 2, itu ini kalah sih teman-teman ya. Walaupun DJI O4 itu
sinyalnya agak kurang sih. Saya tadi padahal terbang di dekat rumah, jaraknya nggak nyampe 300 meter, itu sinyalnya udah low, udah kuning. Cuma ketutup tembok. Padahal kalau saya menggunakan DJI Avata 2 atau DJI Mini 3 yang biasa, bukan yang Pro, di tempat yang sama itu sinyalnya masih bisa jauh. 1 kilo masih bisa teman-teman, aman ya. Tapi ini tadi udah drop lah. Ya nggak tahu karena masalah apa saya juga kurang tahu. Padahal ini pasangan bundlingnya. Terus kemudian saya tadi juga nyoba pakai Googles, itu juga sama, di lokasi yang sama pun juga sinyalnya nggak begitu bagus, malah RC-nya itu yang drop. Jadi bisa diambil kesimpulan, kalau ini di spek bisa 10 km, itu catatannya banyak sekali teman-teman. Catatannya adalah nggak ada angin gede, terus kemudian nggak ada interferensi, terus kemudian dia bisa pergi 10 km tapi nggak bisa pulang. Karena kenapa? Saya tadi coba FPV, itu di 7 menit sampai 8 menit saja baterai sudah di 20%. Jadi mungkin dia hanya bisa terbang di sekitaran 9 sampai 10 menit dengan mode manual sama tadi agak freestyle sedikit ya. Gitu untuk baterai seperti itu. Tapi untuk nyoba pakai mode aerialnya saya belum nyoba teman-teman. Nanti kapan-kapan akan saya coba ya. Terus kemudian yang selanjutnya adalah untuk kualitas kamera, itu dia mentok di 4K 30 fps. Ya walaupun dia O4, tapi dia dibatasi di 4K 30 fps. Kalau saya sih sudah cukup. Kenapa? Ya harganya cuma 3 jutaan teman-teman untuk drone ini ya. Dan kalaupun kita mau ekspor untuk posting di sosial media, di Instagram, itu sudah cukup kok. 4K 30 fps kita cropping ke potret itu sudah cukup. Nah terus kemudian hasilnya pun ya lumayan lah, lumayan. Tapi ada tapinya teman-teman ya. Untuk settingan kameranya memang nggak begitu banyak. Nggak ada D-Log, dia cuma satu. Terus kemudian dia ada H265, H264, sama ada mode apa satu lagi tadi. Terus kemudian ISO-nya juga bisa disetting auto sama manual. Ya intinya standar. Jadi ini bener-bener DJI mengeluarkan standar teman ya. Ya nggak bagus-bagus banget tapi juga nggak jelek-jelek banget. Lumayan lah, sih ngombe sih. Oke, itu tadi dari remote ini udah, mode FPV udah, terus kemudian hasil kameranya sudah. Terus selanjutnya adalah mode palm take off sama landing. Dan ini salah satu drone yang membuat saya takjub adalah kita cuma pergi membawa drone saja itu sudah bisa terbang teman-teman. Harga 3 juta seperti ini. Ya wes kita bawa, kita taruh di saku yang agak gede atau taruh di tas, itu dia sudah bisa terbang. Apalagi kita yang sering vlog jalan-jalan ya, kita jalan-jalan cuma sekedar mengabadikan perjalanan kita sepintas-pintas itu pakai ini cukup banget ya, dengan catatan nggak ada angin gede terus kemudian nggak ada pohon-pohon karena dia nggak ada sensor tabraknya. Kalau misalkan dia follow ada pohon ya wis ketabrak teman-teman, kerasnya di situ. Oke, itu dari Palm. Terus kemudian fiturnya juga lumayan, di sini ada tombol manualnya juga, jadi kalau misalkan teman-teman nggak menggunakan tidak menggunakan remote itu bisa langsung pencet dari sini, bisa mode apa namanya ke atas itu loh, mode roket juga bla bla bla. Ada spot juga banyak di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 mode di sini. Terus kemudian selanjutnya adalah apa ya? Aku mau lali ya. Katanya ngomong apa lali? Oh ya. Salah satu keunggulan dari sini, dari drone DJI Neo ini adalah dia full prop guard. Jadi propeller guard atau bodyguardnya itu bodyguard. Propeller guardnya itu full ya, dari mulai samping kanan, kiri, depan, belakang, terus kemudian di bagian bawah, terus kemudian di bagian atas. Jadi dia meminimalisir terkena gangguan ke propnya, misalkan ada daun, ada apa masuk itu dia meminimalisir. Dan dia sangat cocok sekali untuk terbang indoor. Karena apa? Satu, dia punya optimut. Jadi optimut atau atimut ya? Jadi sini ada sensornya juga teman-teman. Jadi misalkan dia nggak dapat GPS, dia terbangnya stabil. Seperti contoh ya ini ya, tak contohkan aja langsung teman-teman. Tapi nek ini saya ya, coba ya, coba aja teman. Aku belum pernah coba soalnya. Yang tadi pakai remote tak coba sih, aman sih teman-teman. Coba ini tak coba nggak usah pakai remote ya, bisa nggak ya? Coba kita tahan, pencet tahan dan medium. Dur banget. Oke, kita coba tekan. Oke, jadi dia nahan teman-teman ya. Nah, nahan ya. Nahan. Oke, jadi memang dia posisinya misalkan kita dorong, nah dia tetap nahan di tempat. Itu namanya optimut atau atimut. Aku gak ngerti lali aku.
Gitu. Jadi keunggulannya adalah itu. Terus kemudian saya tadi juga melakukan tes tabrak. Tes tabrak jadi bukan punya saya, teman. Tes tabrak di tembok, tapi pelan-pelan ya. Jadi gini, cek. Ini mensimulasikan kalau misalkan teman-teman terbang di indoor, misalkan lagi nge-review villa atau nge-review tempat yang ada di dalam ruangan, terus ruangannya sempit, maju misalkan mepet-mepet tembok kayak gini, cet, dia masih aman. Bayangkan teman-teman kalau misalkan terbangnya menggunakan DJI Mini 3 atau Mini 4 Pro yang tidak ada prop guard-nya. Ya walaupun sebenarnya ditambah prop guard juga bisa sih, tapi kan gede. Nah ini sangat proper sekali. Cuma memang hasil kualitas videonya nggak sebagus DJI Mini 4 Pro teman-teman ya, walaupun sama-sama focusing 4, tapi ini untuk low light-nya saya rasa tadi di tampilan ya, di tampilan FPV-nya, di HP-nya itu kurang begitu bagus. Kalau hasilnya nggak tahu, nanti coba tak tampilkan di dalam video ini juga ya. Itu. Terus kemudian apalagi ya, sinyal tadi udah tak bahas ya. Untuk jarak tempuh segala macam saya belum nyoba karena hujan, nanti kalau pas waktu libur aja saya coba lagi. Terus kemudian baterai tadi juga udah tak sampaikan. Yang selanjutnya adalah ringkes teman-teman, ini sangat ringkes sekali. Mungkin teman-teman yang hobi FPV itu kan punya DJI Pavo 20 ya, atau DJI Pavo Pico. Nah ini mungkin bisa jadi saingannya, karena apa? Kalau teman-teman udah punya Google 3, terus kemudian Google RC3, itu kalau misalkan mau beli ini ya tinggal beli drone-nya aja, harganya 3 juta. 3.1.400.000 itu udah termasuk satu baterai. Sedangkan teman-teman kalau misalkan mau beli Pavo 20 itu dengan kamera DJI 3, satu baterai itu paling nggak kisaran 5,2 juta, 5 jutaan ke atas lah. Nah, dibandingkan ini kita beli 5 jutaan itu sudah dapat remote RC N3 sama baterai 3 sama charger hub. Ya memang nggak dapat tas teman-teman. Nah, itu sangat worth it sekali kalau saya rasa sih. Ya semua itu ada plus minus teman-teman. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Ini saya rangkum. Minusnya adalah satu, sinyalnya kekuatan sinyalnya itu nggak sekuat drone-drone yang lainnya, yang sebelumnya, apalagi FPV ya. Terus kemudian minusnya lagi adalah dia hasil gambarnya itu ya mungkin 4K 30 fps. Nah, tapi saya rasa nggak menjadi minus yang minor sih, yang mayor sih teman-teman, karena harganya juga nggak segitu. Terus kemudian minusnya lagi apa ya? Selama ini masih belum sih, saya pakai ini baru 1 hari. Oke, untuk plusnya banyak seperti yang saya sampaikan tadi. Dia bisa dipakai RC Motion 3 ya, RC Motion 3 bisa ngikuti gerakan Google itu, bisa dipakai remote drone aerial juga bisa, tanpa remote bisa, pakai voice command bisa, pakai handphone juga bisa, pakai tangan juga bisa. Terus simple, 135 gram. Jadi kalau teman-teman ingin bawa ke pesawat nggak usah khawatir, masukkan ke saku aja wis aman. Terus kemudian harganya nggak begitu mahal dengan kelas segini. Terus kemudian apa ya, kalau misalkan mau teman-teman ingin bikin slow mo juga bisa, tapi slow mo 2 kali paling ya di 60 fps di 1080p atau FHD itu bisa. Untuk bahannya sendiri mungkin dia mirip-mirip di DJI Mini 3 ya, DJI Mini 3 Pro mungkin bahannya mirip-mirip kayak gini lah. Ya karena memang dia ngejar ringannya sih teman-teman. Ya itu sih kalau saya rasa, kalau misalkan datanya mending beli Pavo 20 atau mending beli Neo, Mas Niko, ya tergantung teman-teman kebutuhannya seperti apa. Kalau misalkan memang butuhnya murni FPV, kalau saran saya sih Pavo 20, karena memang handling segala macamnya lebih enak itu. Tapi kalau teman-teman ingin mengejar ke aerial juga, ya sarannya pakai ini juga, walaupun dia cuma satu aksis ya, satu aksis tok, tapi dia untuk mode aerialnya bisa dibilang jos, karena tadi saya udah nyobanya sendiri. Oke, terima kasih. Kalau misalnya teman-teman ingin membeli drone ini bisa langsung kontak saya, atau ke Malang Hobi juga bisa, ke saya juga bisa, harganya sama, tapi biasanya kalau lewat saya ada potongan harga teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.